Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program menghitung faktorial, di mana program ini bertujuan untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Faktorial dari suatu bilangan positif n dinotasikan sebagai n faktorial dan didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 dikali n min 3 dan seterusnya, kemudian dikali 1. Untuk pseudocode-nya di sini begin, nyatakan variabel n, i, dan juga faktorial sama dengan 1 dengan tipe data integer. Kemudian read n untuk masukkan nilai n, lalu menggunakan perulangan for i sama dengan 1 sampai n, maka lakukan faktorial dikali i sama dengan faktorial, lalu i++ atau nilai dari i-nya itu naik satu angka, lalu n untuk mengakhiri perulangan atau keluar dari perulangan, lalu write faktorial untuk menuliskan hasil dari faktorial tadi, lalu n untuk keluar dari program. Untuk flowchartnya di sini start, lalu masukkan nilai n, lalu juga nyatakan bahwa faktorialnya itu sama dengan 1, kemudian mulai perulangan. Dari untuk i sama dengan 1 hingga n. Jika nilai i-nya masih memenuhi, maka hitung faktorial dikali i, kemudian simpan lagi di dalam faktorial tadi. Kemudian nilai i-nya naik satu angka, kemudian dicek lagi oleh program apakah nilai i-nya masih memenuhi. Jika iya, maka terus lakukan proses ini sampai nilai i-nya tidak memenuhi lagi atau kondisinya tidak memenuhi lagi, maka akan pergi ke false untuk mencetak faktorial dan mengakhiri program. Dan di sini dimulai dengan include IOStream, yaitu file header untuk menggunakan fungsi seperti cin, cout, dan juga endline. Lalu using namespace std supaya kita tidak perlu lagi menuliskan std di awalan fungsi. Lalu ada in main, yaitu fungsi utama dari program C++. Kemudian pernyataan variabel n dan i dengan tipe data integer, dan faktorial sama dengan 1 tipe data integer, lalu cout untuk masukkan bilangan atau masukkan bilangan yang ingin dihitung faktorialnya, kemudian disimpan di variabel n. Di sini kita mulai perulangan. Untuk i sama dengan 1, selama i-nya kurang dari atau sama dengan n, maka lakukan faktorial tadi dikali dengan i, kemudian hasilnya disimpan lagi ke faktorial. Baru i-nya tadi naik satu angka sampai i-nya tadi tidak memenuhi kondisi ini, lalu keluar dari perulangan dan cetak hasil dari faktorialnya dengan cara cout faktorial dari n adalah faktorial lalu endline. Running programnya di sini, misalnya masukkan bilangannya 5, maka faktorial dari 5 adalah 120. Di sini kita coba mulai dari cout, masukkan bilangannya tadi 5, lanjut masuk ke perulangan for i sama dengan 1. Di sini memenuhi karena 1 kurang dari 5, lalu hitung faktorial 1 dikali 1 sama dengan 1, i-nya naik jadi 2 masih kurang dari sama dengan 5, jadi 1 kali 2, 2, i-nya naik jadi 3 masih kurang dari 5,
2 dikali 3 6, I-nya naik lagi jadi 4. 6 dikali 4 24, I-nya naik jadi 5. 5 di sini masih kurang dari atau sama dengan dari 5. Jadi yang terakhir itu 24 dikali 5 itu 120, maka benar. Hasilnya 120. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.